Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Priscilla Nationa Deak, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Lokal 3, semester 2 dengan NIM 2011203070. Video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Pada masa modernisasi ini, kajian-kajian keilmuan sangat menarik untuk dipelajari secara mendalam, khususnya Islam. Dengan demikian, berkembangnya studi keislaman, maka semakin banyak pula para pemikir, khususnya di kalangan barat, untuk lebih instan mengkajinya. Hal ini disebabkan bahwa Islam tidak lagi dipahami hanya sebatas pengertian dan secara historis atau doktriner, atau hanya sebatas hal-hal yang bersifat normatif, formalitas, atau simbolis. Akan tetapi, telah menjadi sebuah fenomena yang kompleks. Islam tidak hanya terangkai berupa petunjuk formal tentang bagaimana seorang individu harus memaknai kehidupannya. Yang pertama, kita dapat melakukan pendekatan normatif. Pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Dalam pendekatan normatif ini, agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan, di dalamnya belum terdapat pemikiran atau logikanya manusia. Contohnya seperti halnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita perlu memakai beberapa metode. Metode-metode tersebut diantara lain yaitu satu, metode tahlili, di mana metode ini yaitu menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang kedua, ada metode jamali, yaitu metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencangkup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Ketiga, metode muqarrin adalah suatu metode tafsir yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat satu dengan ayat lainnya, atau membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran Al-Quran. Yang keempat, ada metode maudhi'i, adalah metode yang tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, tujuan yang bersama-sama membahas topik-topik atau judul-judul tertentu dan menerbitkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang terdahulu, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum yang ada atau yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Yang kelima, yaitu ada metode tahrijul hadis. Metode ini adalah metode atau usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan historis. Pendekatan historis ini juga berkaitan dengan teori pendekatan lainnya, seperti pendekatan normatif, pendekatan antropologis,
Pendekatan normatif ini kan pendekatan yang penafsiran Al-Quran dengan sunnah Nabi atau hadis ya. Kalau antropologis ini berarti ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, perkembangan, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Pada awalnya, istilah ini disebut sebagai ilmu anatomi. Jika melihat dari divisi menurut Concharidiningrat di atas, maka objek antropologi adalah manusia atau bahkan pernah juga disebut sebagai tubuh manusia. Selanjutnya, pendekatan melalui budaya seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, melalui desa ke desa, atau dengan wayang seperti pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Selanjutnya, pendekatan melalui sosiologis. Pendekatan ini mempelajari tentang masyarakat, meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selanjutnya ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini adalah ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang yang menyangkut tata cara berpikir, bersikap, berkreasi, dan bertingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya. Karena keyakinan itu masuk dalam kepribadian seseorang itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini adalah sebuah pendekatan yang dimana pendekatan yang disiplin ilmu yang membantu memecahkan persoalan-persoalan agama, terutama menyangkut norma acuan atau ajaran-ajaran agama dan sejarah-sejarah yang terdahulu. Pendekatan filsafat juga dimaksudkan untuk mencari penjelasan keilmuan mengenai hubungan antara ide-ide dengan kenyataan konkret dari pengalaman religionalitas manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Islam kontemporer. Pemikiran Islam kontemporer ini berkembang pada masa modern sekitar abad ke-19. Pemikiran Islam kontemporer ini memiliki beberapa ciri, salah satunya yaitu muncul pemikiran baru atau metode baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Lalu, di dalam pemikiran Islam kontemporer ini memiliki dua teori. Yang pertama ada teori hudud dan yang kedua ada teori probimisasi. Apa sih teori hudud itu? Teori hudud itu yaitu teori yang tampak atau sudah kelihatan nih. Teori yang dibangun oleh ulama-ulama fikih terdahulu, dengan dimaksudkan sebagai ancaman hukuman yang bersifat rigid dan tidak dapat ditawar-tawar lagi atau sudah bersifat mutlak nih. Lalu untuk itu hukuman kisos atau diat atau yang biasa kita sebut sebagai denda termasuk dalam hak perorangan dengan cara jika ahli waris atau pihak yang terbunuh menggugurkan hukuman itu atau sudah memaafkannya, hukuman itu telah gugur. Akan tetapi kalau hukuman itu berlaku jika pembunuh ini memiliki potensi untuk mengganggu keamanan umum atau masyarakat umum itu sendiri, maka hukuman itu sangat-sangat diberlakukan untuk pembunuh tersebut dengan catatan diwakili oleh hakim dan bentuk hukumannya takzir. Lalu teori probimisasi sendiri adalah suatu proses atau transformasi unsur-unsur asing dan dengan unsur-unsur lokal. Ada beberapa potensi konflik dalam hubungan antara ketiganya.
Karena itu, menelisik Islam dan budaya Jawa dalam konteks negara-negara bangsa menjadi sangat penting guna menemukan potensi konflik dan konsensus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dalam penyampaian kata maupun dalam menjelaskan, karena kekurangan hanya milik saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.